Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami manis kau dengar, memujimu, memuliakanmu selama-lamanya Tuhan Yesus. Karena itu kesukaan kami menyembahmu, meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, memuji namamu Tuhan Yesus. Kami menyembah, kami memuji, kami bernyanyi, kami bermazmur hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Memujimu, memuliakanmu, menyenangkan hatimu, oh Tuhan Yesus, Yesus. Haleluya,
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan ambil waktu sejenak untuk tenang merenungkan firman Tuhan, ya. Sebab firman Tuhan itu kalau secara manusia sama dengan kita ini manusia itu perlu makan. Firman Tuhan juga perlu diberi makan. Tetapi makanan manusia yang anak-anak Tuhan adalah makanan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa dulu biar roh Tuhan berkenan menyentuh hati saudara, ya. Tuhan, terima kasih kami boleh ambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan ini kami mempunyai kehidupan rohani yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, saudara saya ajak untuk membaca satu atau dua ayat saja di dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2, dan kita akan baca ayat 11 dan 12. Saudara perhatikan, ini firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Sederhana, tetapi luar biasa. Cuma sering kita ini kurang memperhatikan. Kita tahu akan hebatnya firman Tuhan, tetapi cuma ya hebat firman Tuhan, tetapi tidak mampu pengeterapannya pada diri kita.
Oleh sebab itu mari pada kesempatan ini kita belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi hidup kita. Bukan hidup kita dikuasai oleh roh daging, tetapi hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan. Sehingga kalau roh Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu takut apapun juga. Tuhan beserta kita. Mari saya ajak baca ya saudara. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 11 dan 12 ya. Saudara dengarkan, saya bacakan ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Kita berhenti dulu di sini. Kalau saudara tahu siapa yang ada di dalam diri manusia, itu kalau tahu loh, tapi kebanyakan tidak tahu. Tetapi kalau tahu siapa yang ada di dalam diri manusia, yaitu roh manusia sendiri. Manusia itu punya roh yang mengendalikan hidup manusia, ya. Terus saya ulangi lagi ya saudara, supaya saudara jelas ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Siapa gerangan orang yang tahu bahwa yang di dalam diri manusia itu roh manusia? Terus demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, manusia yang ada di dalam diri manusia itu roh manusia. Allah yang ada di dalam diri Allah itu roh Allah. Ya. Terus ayat yang kedua dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Kita ini tidak menerima roh dunia. Ini berbicara orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu, di dalam diri kita itu bukan lagi roh manusia, tetapi roh Allah. Bayangkan saudara, suatu perbedaan yang luar biasa. Manusia hidup itu digerakkan oleh roh manusia. Sehingga seluruh hidup kita itu hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat daging. Tetapi orang yang percaya akan Tuhan, hidupnya itu dikuasai oleh roh Allah. Sehingga seluruh gerak langkah kita itu dikendalikan oleh kuasa Allah. Itu yang harus kita tahu dan yang harus kita hidup di sana. Kalau tidak ya saudara, upama, ini cuma upama. Jadi anak-anak Tuhan, tapi hidupnya sepenuhnya masih hidup secara manusia. Paling-paling lunga gereja, ngrungokno firman Tuhan itu ya dirungokno. Tetapi nanti sudah keluar gereja lali. Lantas
sama dengan roh Tuhan mau masuk di dalam diri kita, kita tolak. Sehingga seluruh gerak langkah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu dikendalikan oleh roh manusia. Oleh karena itu, saudara, jangan heran kalau ada orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa, marah-marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kebencian, dan macam-macam itu dosa itu, waduh, luar biasa. Cemburu dan sebagainya. Hanya untuk roh manusia sendiri. Kita tidak pernah memikirkan kasih. Kita tidak pernah memikirkan sukacita di dalam Tuhan. Kita tidak pernah memikirkan, aku hidup ini cuma sementara. Lantaran aku mati itu, saya masuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hidup di dalam Tuhan, atau hidup yang kekal itu hidup di luar Tuhan. Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Kita ini diselamatkan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, saudara, ya, kita ini pupung masih diberi kesempatan baik Tuhan, ya. Kita ini harus jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang firman Tuhan itu kita dengar, kita resapi, kita masukkan dalam hidup kita, supaya hidup kita itu bukan roh manusia lagi, tetapi roh Allah yang hidup di dalam hidup kita. Untuk itulah, saudara-saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup kita di dunia ini diberkati. Oh, saudara-saudara, manusia itu nak dunia ini ya, golek berkat. Golek berkat, juga golek selamat. Tetapi di dunia ini, saudara, orang kemana-mana golek selamat, tetapi justru manusia itu kehilangan selamat. Manusia berusaha untuk selamat, tetapi seringkali kehilangan selamat. Upamanya, saudara, ya, upama kita ini melihat di televisi tentang hukum alam, banjir besar. Orang yang kena banjir besar tuh, aduh saudara, nek saudara lihat kasihan. Gelombang laut yang tinggi, lebih tinggi daripada rumah ini, saudara. Dan bahkan itu pencakar langit itu kena gelombang laut itu rubuh semuanya. Lantas kalau gedung saja yang rubuh, tidak apa-apa, itu benda. Tetapi yang diam di dalamnya adalah manusia-manusia. Kalau dia kena itu, lantas pertanyaannya, dia selamat atau tidak?
Pertanyaannya, dia selamat atau tidak? Oh, mungkin selamat karena rumahnya kuat. Itu belum tentu selamat. Yang dikatakan selamat itu, dia sudah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang tinggal di dalam hidup kita itu, yaitu Roh Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Oh, kalau lihat tsunami, lihat macam-macam, oh, gempa bumi dan lain, saudara lihat manusia tuh, wah, kayak semut lari, tapi lari kemana? Golek selamat, tapi belum tentu selamat. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan, tidak perlu lari kemana-mana, tidak perlu, pandang saja Tuhan. Kalau memang saudara harus pulang, saudara akan menerima hidup yang kekal. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, walaupun bencana apapun juga, kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Oh, Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bukan nganggu roh manusia, tetapi pakai roh Allah, supaya kita tahu siapa Allah yang menyelamatkan hidup kita itu. Puji Tuhan, saudara. Kiranya dengan renungan ini, saudara akan mendapatkan satu pandangan yang lebih indah lagi, supaya saudara bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai harapan untuk mencapai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa, saudara, ya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini ada kuasa Roh Kudus untuk menjamah hidup kami, sehingga hidup kami tidak lagi dikuasai oleh roh daging, tetapi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.